kalau orang kesulitan ya. Ini sebenarnya mau orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deva Triawan dengan NIM 8020180031. Di sini saya akan membahas tentang dua topik lingkungan bisnis, yaitu yang pertama tentang bisnis ekonomi pertanian dan yang kedua adalah teknologi bisnis. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini itu adalah untuk memenuhi syarat mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Rista Aldila Syafri, MM. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Semoga kalian menikmati video ini dan selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang bisnis ekonomi pertanian. Ilmu ekonomi pertanian merupakan cabang ilmu yang relatif baru. Bila ilmu ekonomi modern dianggap lahir bersamaan dengan penerbitan karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776 di Inggris, maka ilmu ekonomi pertanian baru dicetuskan untuk pertama kalinya pada awal abad ke-20, tepatnya setelah terjadi depresi pertanian di Amerika pada tahun 1890. Di Amerika Serikat sendiri, mata kuliah Rural Economics mula-mula diajarkan di Universitas Ohio pada tahun 1892, menyusul kemudian Universitas of Cornell yang memberikan mata kuliah Economics of Agriculture pada tahun 1901 dan Farm Management pada tahun 1903. Sejak tahun 1910, beberapa universitas di Amerika Serikat telah memberikan mata kuliah ekonomi pertanian secara sistematis. Di Eropa sendiri, ekonomi pertanian dikenal sebagai cabang dari ilmu pertanian. Pengubah ilmu ekonomi pertanian di Eropa adalah von der Goltz yang menuliskan buku Handbuch Der Land which have Listen Bar Tips Lear pada tahun 1885. Aplikasi ilmu ekonomi di sektor pertanian dalam kompleksitas perekonomian pasar tentunya melibatkan beragam aktivitas baik di level mikro maupun makroekonomi. Pada level mikro, pakar ekonomi produksi pertanian umumnya memberikan kontribusi dengan meneliti permintaan input dan respons supply. Bidang kajian pakar pemasaran pertanian terfokus pada rantai pemasaran bahan pangan dan serat serta penerapan harga pada masing-masing tahap. Pakar pembiayaan ekonomi pertanian mempelajari isu-isu yang erat kaitannya dengan pembiayaan bisnis dan suplai modal pada perusahaan agrobisnis. Sedangkan pakar ekonomi sumber daya pertanian berperan pada bidang kajian tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pakar ekonomi lainnya mempelajari penyusun program pemerintah atas suatu komoditi dan dampak penetapan kebijakan pemerintah, baik terhadap konsumen maupun produsen produk pertanian. Pada level makro, minat para pakar terarah pada bagaimana agribisnis dan sektor pertanian pada umumnya mempengaruhi perekonomian domestik dan dunia. Selain itu juga dipelajari bagaimana kejadian-kejadian khusus atau penetapan kebijakan tertentu di pasar uang dapat mempengaruhi fluktuasi harga bahan pangan dan serat alam. Untuk kepentingan ini, biasanya ekonomi menggunakan pendekatan formulasi model berbasis analisis komputerisasi. Struktur perekonomian di Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi dengan mempertimbangkan usaha-usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah sehingga terjadi pemetaan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi. Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat. Seiring dengan transisi atau transformasi struktural ini, sekarang kita bisa menghadapi berbagai permasalahan.
di sektor pertanian kita mengalami masalah dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan ataupun di luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan produk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian berintegrasi teknis semakin berkurang. Selain berkurangnya lahan berintegrasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektar juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga ikut berkurang. Banyak waduk dan embang serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang. Ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino La Nina, karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian. Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi, masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri di kemudian hari. Kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produksi pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Kemudian kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia. Baiklah, kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang teknologi bisnis. Di era globalisasi ini, banyak teknologi canggih yang dimanfaatkan di bidang bisnis sehingga jalannya bisnis mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Pada awalnya sendiri, perdagangan atau perusahaan masih sulit menjual hasil produksinya konsumen karena disebabkan masih melalui masa pendistribusian yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, pada saat ini, berkat perkembangan teknologi, perusahaan tidaklah sulit untuk menjual karena masyarakat bisa berbisnis dengan cara online ataupun bisa dikatakan dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Semakin banyak teknologi canggih membuat perusahaan mudah memproduksikan berbagai produknya kepada masyarakat. Begitu pula masyarakat lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan karena masyarakat saat ini banyak memperoleh informasi dari teknologi tersebut. Berbagai macam sarana yang digunakan produsen dalam menjual produknya seperti halnya menggunakan aplikasi OLX, Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Perdagangan ini bisa disebut online shop atau yang sudah ngetren di kalangan masyarakat, sehingga pada saat ini banyak masyarakat yang berminat dalam berdagang tersebut. Tidak hanya pebisnis besar saja yang menggunakan aplikasi tersebut, akan tetapi pelajar maupun ibu rumah tangga, orang-orang biasa, masyarakat biasa, banyak yang menggunakannya. Karena terdapat kemudahan dalam mempromosikan produknya serta konsumen tanpa susah payah menerima barang yang mereka inginkan. Dalam berbisnis, masyarakat atau produsen hanya perlu mengunggah foto ataupun video yang akan dijual, kemudian dipromosikan di dalam aplikasi tersebut. Apabila orang tertarik, maka orang tersebut akan menghubungi produsen dengan menggunakan aplikasi tersebut. Selain mendapatkan banyak kemudahan, akan tetapi di samping itu, perdagangan elektronik juga memberikan dampak negatif atau resiko yang sangat besar terhadap produsen maupun konsumen. Maka dalam berbisnis ini haruslah produsen berhati-hati dalam mempromosikan produknya. Bisnis digital membutuhkan perencanaan yang baik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus mengetahui masalah yang biasanya sering dihadapi. Berikut ini adalah 5 tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis digital, seperti KPI yang ketinggalan zaman, tidak adanya peremajaan dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga yaitu salah strategi, yang keempat itu kurang inovatif, dan yang terakhir tidak ada tenaga profesional di bidangnya. Nah, dengan mengetahui 5 tantangan yang biasa terjadi di dunia digital, kita bisa tahu akan masalah-masalah yang kerap terjadi. Apakah kamu sedang mengalami satu atau bahkan kelimanya? Jika ya, berikut cara-cara yang akan kamu bisa terapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu menerapkan strategi digital secara keseluruhan. Nah, saat sebuah perusahaan memutuskan untuk terjun ke era digital, maka semuanya juga harus diubah agar lebih praktis dan efisien. Hal-hal tradisional perlu
diubah agar membuat operasional berjalan lebih efektif. Dalam hal ini, banyak hal yang harus diubah, contohnya keuangan. Sistem keuangan modern telah menerapkan pencatatan laporan keuangan secara otomatis dalam software akuntansi. Semuanya telah terkoneksi secara otomatis sehingga kamu tidak perlu repot-repot lagi untuk menambah atau merubah data yang ada. Hal ini membantu para pengusaha untuk merasakan kerjaan tersistematis, efisien, dan hemat biaya pastinya. Yang kedua itu adalah percepatan kinerja dan pengembangan. Untuk mempercepat pengembangan perusahaan, kamu bisa menerapkan sistem kerja modern yang mengedepankan hasil dan cara yang efektif. Hal ini dipercaya bisa membantu semua orang untuk bekerja lebih efisien. Salah satu contohnya yaitu bisa dilihat adalah jam kerja fleksibel yang membantu orang-orang untuk bekerja lebih nyaman dan bisa memberikan efek positif terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah sinkronisasi antar lini. Nah, sebuah perusahaan yang baik tidak akan mencapai target yang mereka inginkan tanpa kerjasama yang baik. Oleh karena itu, setiap divisi harus terkoneksi dan bekerja sama dengan baik sehingga mereka bisa kompak dalam mencapai tujuan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Nah, yang selanjutnya, mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Karyawan merupakan aset perusahaan yang penting untuk mendapatkan karyawan yang loyal, dan berkualitas. Perusahaan tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. Yang perlu dilakukan adalah menciptakan ekosistem kerja yang baik dengan membuat karyawan nyaman dan mengalami perkembangan sehingga mereka bisa tetap nyaman dan tentram saat bekerja. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan singkat atau nggak tahu itu penjelasan singkat atau enggak ya. Yang pasti itulah penjelasan dari saya mengenai dua topik pembahasan tentang lingkungan bisnis, ekonomi, pertanian, dan juga tentang teknologi bisnis di era digital ini. Apabila ada kurang ataupun salah dalam pengucapan kata ataupun penyampaian informasi, saya mohon maaf karena setiap manusia tidak pernah luput dari salah. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.